emosional di usia balita nih Bun, khususnya. Nah itu sebetulnya kita harus memiliki keahlian apa nih Bun untuk bisa memahami perkembangan emosional seorang anak. Ya, jadi tahapan tumbuh kembang dari berkaitan dengan perkembangan emosional ini kan bertahap ya, Mbak. Jadi sesuai dengan masa-masa tumbuh kembang anak. Jadi di usia 1 tahun ya. Jadi orang tua ini harus paham dulu nih, jangan sampai mereka mengira bahwa anak saya emosionalnya tinggi sekali ya, padahal misalnya masih 1 tahun gitu ya. Apa anak saya punya masalah gitu, apalagi sekarang kan apa-apa dikaitkan dengan masalah mental gitu ya. Mental health gitu ya, sehingga ya memang orang tua yang paling pertama sih ketahui adalah bagaimana tahap-tahap perkembangan emosional berdasarkan usia anak gitu ya. Jadi biar orang tua juga bisa punya apa ya namanya catatan-catatannya ini gitu ya, nanti bisa disesuaikan dengan tumbuh kembang yang real pada saat ini terjadi pada masing-masing anak, karena tiap anak juga bisa berbeda-beda di usia-usia tertentunya. Nah tapi pada dasarnya kategori atau karakteristik anak-anak di usia sekian sampai sekian itu biasanya hampir sama karena ini melalui penelitian seperti itu ya. Jadi misalnya umur 1 tahun, anak-anak ini lebih individualis, jadi mereka berpusat pada dirinya sendiri, sehingga emosinya pun juga fluktuatif gitu ya. Kemudian mereka juga baru memahami yang namanya ekspresi emosi dasar, jadi terkejut, takut, marah, sedih gitu ya, kemudian jijik gitu ya. Jadi 6 emosi dasar baru mereka ketahui. Nah kemudian biasanya anak umur 1-2 tahun ini juga kecenderungannya mereka punya bonding yang kuat itu terhadap support systemnya, dalam ini ayah dan ibunya, sehingga kalau misalnya mereka baru saja ketemu dengan ayah ibunya kemudian tiba-tiba kok gak ada gitu, mereka akan ketakutan atau sedih gitu ya. Dan biasanya hampir menjelang umur 2 tahun, nah ini yang biasanya akan muncul yaitu perilaku tantrum. Nah biasanya anak-anak sudah mulai menunjukkan perilaku-perilaku emosi yang lebih agresif, misalnya dengan misalnya kalau tantrum itu perilaku misalnya berteriak atau memukul benda-benda di sekelilingnya, melempar gitu ya, atau bisa juga terkait dengan perilaku-perilaku yang terjadi di tempat umum, misalnya anak-anak yang kalau ingin sesuatu tidak dituruti orang tuanya, mereka biasanya yang nangis berguling-guling seperti itu ya. Ini perilaku tantrum yang terkadang muncul ketika ada yang mereka rasakan tidak sesuai dengan keinginannya. Nah ini biasanya sudah menjelang umur 2 tahun, anak-anak itu sudah ada beberapa anak yang muncul perilaku tantrum. Nah hal ini menjadi wajar jika tidak ada yang menyertai, misalnya ketika anak yang belum bisa bicara kemudian melakukan perilaku tantrum. Nah ini memang harus perlu lebih intens kita untuk menyikapi gitu ya, karena bisa jadi ada hambatan-hambatan atau hal-hal yang secara klinis memang harus kita konsultasikan dengan yang expert seperti itu. Tapi sejauh ini adalah hanya dari perkembangan emosional anak di usia-usia tertentu, tentunya orang tua harus mengenalinya juga dan memberikan semacam treatment seperti itu ya. Nah kemudian di usia 2-3 tahun biasanya anak-anak ini sudah mulai berani untuk menyampaikan sesuatu gitu ya. Jadi anak umur 2-3 tahun ini mulai juga bisa mereaksi. Jadi misalnya ketika ada yang tersenyum, dia akan membalas senyuman gitu ya. Kemudian ketika misalnya mereka menginginkan sesuatu, mereka sudah menunjukkan perilaku misalnya dengan menunjuk dengan tangan gitu ya, atau mungkin melempar sesuatu ketika dia menginginkan misalnya barang itu diraih gitu ya. Jadi sudah mulai dalam bentuk perilaku. Nah kemudian di usia 3-4 tahun biasanya anak-anak ini juga sudah mulai menciptakan interaksi dengan teman gitu ya, dengan teman sebaya. Mereka sudah mulai mau misalnya ditegur walaupun ada yang takut, ada yang malu, tapi mereka sudah mulai ingin berinteraksi secara sosial dengan teman sebaya. Nah biasanya memang yang muncul terjadi adalah anak-anak yang mulai menunjukkan respon yang negatif ketika misalnya punya mainan direbut gitu ya. Kemudian ketika misalnya jalan kemudian terbentur gitu dengan sesama teman, nah ini biasanya mereka mulai merespon bisa memukul, bisa menangis gitu ya. Nanti usia 4-5 tahun ini sudah mulai anak-anak
berinteraksi lebih erat dengan teman sebaya. Mereka biasanya mulai muncul rasa empati. Kalau ada temennya yang sedih, dia ikut sedih gitu ya, ikut menangis gitu ya. Kadang mereka bisa menenangkan, memeluk seperti itu. Mereka sudah menunjukkan empatinya kepada temannya. Tapi ini juga untuk anak tertentu muncul juga sikap agresif gitu ya. Misalnya tadi mainannya direbut, dia bisa bilang aku boleh marah tidak gitu ya. Dan mereka biasanya bisa mengucapkan bahwa aku marah, aku kecewa, aku sedih gitu ya, anak umur 4 sampai 5 tahun. Nah, ini sudah mulai secara verbal dia ucapkan, dan mereka biasanya lebih asertif ketika dipinjam barangnya, mereka bilang tidak gitu ya. Nah, jadi muncul di usia 4 sampai 5 tahun karena mereka juga sudah mulai bisa diajari tentang konsep berbagi gitu ya. Kemudian konsep menunggu giliran seperti itu di anak usia 4 sampai 5 tahun. Ini juga berkaitan dengan perkembangan emosionalnya. Baik. Jadi memang ini sebagai orang tua yang mana kita akan mendampingi dan juga untuk mencoba memahami, kita juga harus tahu ya istilahnya ketika di usia berapa ini harusnya seperti apa. Iya, jadi ketika paham otomatis orang tua juga lebih tenang gitu ya untuk menanggapi perkembangan emosional anak. Jadi tidak justru malah terbawa emosi atau menjadi semacam berpikir negatif bahwa jangan-jangan anak saya seperti itu. Jadi perlu juga membaca karakteristik tahapan-tahapan perkembangan emosional anak sehingga orang tua itu jauh lebih memahami. Nah, jika muncul emosi negatif, tentunya sebagai orang tua kita harus juga cari referensi nih dan mencari kebiasaan-kebiasaan apa gitu ya yang bisa kita terapkan agar si anak emosi negatifnya itu bisa lebih diterima, karena memang yang kadang-kadang menjadi dikhawatirkan ketika itu membahayakan diri sendiri atau orang lain gitu ya, sehingga kadang-kadang orang tua menjadi semacam takut untuk misalnya membawa anaknya ke tempat umum, padahal ketika berinteraksi dengan orang lain justru sebetulnya inilah awal dilatihan untuk emosinya tadi gitu ya. Jadi sebetulnya perkembangan emosional itu bisa kita latih ketika anak sudah mulai bisa berinteraksi gitu ya, baik dengan kita sebagai orang tua, kemudian berkembang usianya kita temukan juga dengan lingkungan di luar dari keluarga, yaitu teman-teman sebaya, teman mungkin kalau orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa, anak sudah bisa menemukannya di rumah ya, tapi dengan teman sebaya atau teman yang lebih kecil, lebih muda, nah ini tentunya harus kita ciptakan lingkungannya. Nah, bisa dengan misalnya mengajak anak bermain ke tempat umum atau mengajak ke tempat keluarga gitu ya, saudara, atau memang juga masuk ke lingkungan-lingkungan lembaga-lembaga pendidikan yang di sana memang banyak teman-teman yang bisa terkoneksi dengan si anak. Nah, tapi tentunya ini harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak. Ya. Jadi tidak bisa juga orang tua memaksa ya, karena tiap anak tadi berbeda-beda kebutuhannya. Jika memang dirasa di rumah sudah banyak nih teman-teman sebaya, saya pikir ya sudah, untuk perkembangan emosional ini bisa dilakukan di rumah saja gitu ya, atau di lingkungan tempat tinggal. Tapi jika tidak ada, memang penting untuk mengasah emosi anak ketika bertemu dengan orang lain di tempat-tempat yang lingkungan itu bisa mendukung seperti itu.